Halo teman-teman, selamat datang di Kesatria Berkacu. Film ini menceritakan kisah para prajurit tentara sukarelawan rakyat Cina yang bertempur dalam pertempuran Wonsan selama Perang Korea. Di film ini juga mengisahkan mengenai pasukan marinir Satuan 10 Amerika yang pernah bertempur di Siberia dan selama Perang Dunia berhasil dibuat kocar-kacir oleh pasukan Cina. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang tentara bernama Wu Qianli pulang ke kampungnya di Hunzhou Provinsi Zhejiang. Dia membawa abu kakaknya Wu Baili yang gugur sebagai pejuang revolusi. Adiknya yang bernama Wu Wanli pada saat itu menyambutnya. Namun hanya semalam berada di kampungnya, beberapa tentara langsung mendatanginya dan memanggilnya untuk kembali ke kesatuannya. Pada saat itu, Wanli ingin ikut, tapi Qianli melarangnya. Kemudian pada 15 September 1950, Amerika mendaratkan divisi infanteri ke-7 di Pulau Wolmindo di Incheon. Perfect photo op for the press. Jenderal Douglas MacArthur ditugaskan untuk memimpin seluruh pasukan di Korea. Dia berpidato di hadapan seluruh pasukannya, di mana mereka akan melintasi garis paralel 38. Jika memang itu yang terbaik bagi Korea dan dunia. Mereka yakin akan menyelesaikan misi sebelum hari Thanksgiving. 2 minggu kemudian, tepatnya di Beijing 4 Oktober 1950, Mao Zedong menyelenggarakan rapat untuk membahas pendaratan tentara Amerika di Incheon. Malamnya, Wakil Ketua CMC Komandan Militer Barat Laut, Peng Dehuai menghadap Mao Zedong. Dia disambut oleh Mao Anying, putra Mao Zedong. Mao Zedong saat itu berpendapat bahwa sebenarnya dia tidak ingin perang. Tapi jika hal itu demi kemajuan kedamaian Cina di masa depan, maka mereka harus ikut berperang. Peng pun kemudian menyetujuinya, di mana mereka akan menempatkan pasukan di Danau Changjin, wilayah Korea Utara untuk melawan pasukan Amerika. Saat akan kembali, Mao Anying ingin bergabung dengan Peng. Namun pada saat itu Peng menolak, tapi Zedong mengizinkannya. Pada 7 Oktober 1950, pasukan Amerika menyerang paralel 38 dan mereka terus merangsek ke utara. Zedong kembali mengadakan rapat dan dia pada saat itu memutuskan untuk menyerang Amerika sebelum mereka mencapai Sungai Yalu. Dia menunjuk Peng Dehuai sebagai komandan pasukan sukarela rakyat Cina untuk memimpin penyerangan ke wilayah Korea Utara. Sementara itu, setelah berhasil melewati paralel 38, Jenderal Douglas MacArthur memerintahkan pasukannya untuk lanjut hingga ke Sungai Yalu. Di markas pasukan relawan Teng Yudong, Wakil Komandan pasukan relawan yang bernama Deng Hua melaporkan bahwa Angkatan Laut Divisi 1 Amerika sudah siap mendarat di Wonsan. Mereka dipimpin oleh Jenderal Mayor Smith yang beranggotakan 25.000 tentara bersenjata berat. Tak lama lagi mereka akan berkumpul di Danau Changjin dan mereka akan melakukan serangan dari 2 arah. Peng memerintahkan untuk memberitahu Zedong bahwa dia akan menghadang pasukan Amerika di barat depan. Lalu dia meminta Komisi Militer Pusat untuk mengirimkan pasukan strategis dan menghadang pasukan Amerika lainnya di timur depan di Danau Changjin. Zedong pun memerintahkan Korps ke-9 yang dikomandoi oleh Song Silun untuk menjaga Danau Changjin. Sementara itu di markas Korps 9 Shandong, Song Silun berpidato di depan pasukannya, mengobarkan semangat patriotisme. Wu Qianli merupakan komandan Kompi ke-7, bagian dari Korps 9. Namun tak disangka ternyata pada saat itu adiknya Wu Wanli ikut bergabung, padahal sebelumnya ia sudah melarangnya. Mereka pada saat itu akan diberangkatkan ke perbatasan Cina-Korea, menggunakan sebuah kereta api.
Dalam perjalanan, kompi ke-7 mengukuhkan Wanli sebagai anggota mereka yang ke-677. Singkat cerita, kereta tiba di stasiun Jian, yang berlokasi di timur perbatasan Cina. Mereka pun pada saat itu singgah sejenak untuk mengangkut peralatan berupa 20 radio transmitter dan juga seragam hangat. Misi utama mereka adalah membawa transmitter tersebut dan juru sandinya ke Taengyudong. Saat mereka menaikkan muatan, sebuah pesawat pengintai Amerika tiba-tiba melintas. Lalu mereka pun kemudian bergegas untuk segera berangkat. Tak lama kemudian kereta sampai di jembatan Sungai Yalu, yang merupakan perbatasan Cina dan Korea. Setelah melewati jembatan itu, kereta terpaksa berhenti, karena pada saat itu ada perbaikan rel. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara pesawat, dan pada saat itu 3 pesawat pembom Amerika menyerang jembatan yang telah mereka lewati. Song Silun berteriak pada pasukannya untuk masuk ke dalam kereta, mengambil semua peralatan dan segera mungkin meninggalkan kereta. Dia juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar dan berkumpul kembali di Danau Changjin. Benar saja, tak lama kemudian 3 pesawat tersebut kembali datang lagi dan menjatuhkan bom-bom ke kereta. Pada saat itu bom naval juga dijatuhkan, sehingga menimbulkan banyak korban berjatuhan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu saat sampai di sebuah sungai berbatu, 2 pesawat Amerika kembali melintas. Mereka pun segera tiarap dan tak bergerak. Untung saja pilot 2 pesawat tersebut tidak melihat mereka. Namun sialnya, mereka menembaki sungai berbatu tersebut hanya untuk mencegah senjata mereka membeku. Di mana hal itu membuat beberapa tentara menjadi korban. Setelah dirasa aman, mereka kemudian melanjutkan perjalanan, melintasi pegunungan Nangnim yang diselimuti es. Setiap ada pesawat yang melintas, mereka berhenti dan berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Hingga tak lama kemudian mereka pun hampir tiba di Yunsan, ketika mendengar rentetan tembakan pertanda adanya pertempuran. Mereka pun mengamati pertempuran dari atas pegunungan dan mengetahui tentara mereka sedang bertempur melawan Amerika. Kemudian mereka melihat tentara mereka terdesak, di mana Amerika pada saat itu menggunakan peralatan perang yang modern dilengkapi dengan berbagai macam tank. Qianli memutuskan untuk membantu mereka. Dia pun membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, di mana sebagian akan ikut bertempur, sementara sebagian lagi meneruskan misi untuk mengantar radio transmitter dan juru sandinya ke Taehyudong. Pasukan Qianli segera bergabung. Mereka menyergap pasukan Amerika dari arah belakang, hingga kemudian pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. Guanli pada saat itu bertemu dengan komandan mereka, Ji Chungeng dari Kompi 6 Resimen 172, di mana misi mereka adalah menghancurkan menara komunikasi untuk memutus koneksi antara garis depan Amerika dan markas mereka di Danau Changjin. Sementara itu, pasukan kedua yang bertugas meneruskan misi melihat iring-iringan pasukan bala bantuan Amerika yang menuju ke tempat pertempuran. Mereka pun pada saat itu memutuskan untuk menyergap mereka. Pasukan mortar pertama menyerang. Beberapa mobil berhasil diledakkan. Kemudian mereka menembaki Amerika yang sedang panik berlindung. Setelah serangan dadakan tersebut, mereka pun mundur ke atas bukit, bermaksud untuk memancing pasukan Amerika. Pasukan Amerika pada saat itu terpancing dan langsung mengejar mereka. Mereka pun lalu meluncurkan lampu-lampu suar ke udara. Saat pasukan Amerika sampai di tempat yang mereka inginkan, mereka pun langsung menghujani pasukan Amerika itu dengan lemparan granat, hingga membuat pasukan Amerika bergerak mundur. Namun sebagian pasukan Cina sudah mencegat dari arah belakang dan menembaki mereka. Sementara itu di Yunsan, setelah pertempuran yang sengit, pasukan Qianli berhasil mengalahkan pasukan Amerika, di mana menara komunikasi juga berhasil dihancurkan. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Taehyudong.
Sesampainya di Taeyudong, mereka disambut oleh seorang perwira tinggi. Kemudian pada saat itu mereka pun beristirahat dan mengobati beberapa pasukan yang terluka. Rupanya pada saat itu Mao Anying juga berada di situ, di mana Mao yang baru saja menerima telegram dari pusat komando menyampaikan pada Qianli bahwa akan diadakan serangan umum untuk menyerbu Danau Changjin, di mana semua pasukan di timur dan barat depan akan dikerahkan. Di mana Kompi 7 pun diperintahkan untuk pergi ke dataran tinggi di Sinhungni Danau Changjin. Dan tak menunggu lama, mereka pun langsung berangkat. Di lain sisi, kita diperlihatkan kondisi markas Korps 9 di garis depan Cheng Fangdong, di mana pada saat itu suhu menunjukkan minus 31 derajat Celcius. Song Silun mengkhawatirkan kondisi tentaranya yang saat ini dalam perjalanan menuju ke Danau Changjin, di mana musuh mereka tidak hanya Amerika, tapi saat ini juga cuaca dingin yang sangat ekstrim. Sementara itu, pihak Amerika menemukan markas Taeyudong. Mereka segera mengirim pesawat untuk menghancurkan tempat itu. Peng Duhai yang sedang berada di situ segera berlindung di bunker bersama yang lainnya. Sementara Mao berlari kembali ke markas untuk mengambil satu peta yang tertinggal, tepat saat pesawat-pesawat Amerika menjatuhkan bom mereka. Hingga akhirnya Mao Anying pun meninggal. Peng Duhai terdiam penuh amarah. Dia pun memberikan penghormatan terakhir pada Mao. Dia berteriak pada wakilnya untuk mempersiapkan serangan umum ke Danau Changjin 2 hari berikutnya, yaitu 27 November 1950. Dia juga menelepon Song Silun untuk segera menyerang habis-habisan. Song Silun pada saat itu langsung mengumpulkan seluruh komandan korps di markas Cheng Fangdong. Mereka menyusun rencana dan taktik penyerangan, di mana Satuan 20 akan berpencar dan mengepung pasukan Amerika di Kotori, Yudamni, dan Hugaruri. Sementara Satuan 27 akan menyerang Sinhungni. Lalu setelah berhasil menguasai Sinhungni, Satuan 27 akan segera menghancurkan bandara Hagaruri. Di lain sisi, Amerika mulai mengendus pergerakan pasukan Cina, sehingga mereka pun tidak mengira akan dikepung secepat itu. Pada 27 November 1950, Satuan 27 menyerang Sinhungni. Pertempuran sengit tak dapat dihindarkan. Dengan peralatan perang yang tak secanggih Amerika, mereka pun menyerang habis-habisan. Pada saat itu, banyak korban yang berjatuhan. Namun pada akhirnya, pasukan 27 berhasil menguasai Sinhungni. Penyerangan berlanjut ke bandara Hagaruri, dan Amerika pun akhirnya mundur besar-besaran ke jembatan Sumun. Lalu Kompi 3 Divisi 58 pasukan relawan yang ditugaskan untuk menyerang di dataran tinggi berhasil dikalahkan Amerika. Beberapa hari kemudian, Amerika mundur ke dermaga Hungnam. Dalam perjalanan, mereka pun menemukan mayat-mayat pasukan Cina yang membeku saat menunggu untuk menyergap. Kemudian 24 Desember 1950, 105.000 tentara Amerika Satuan 10 dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Lalu kemudian keesokan harinya, Korps 9 berhasil menduduki pelabuhan Hungnam. Pertempuran Danau Changjin memberikan contoh yang sangat sempurna, bahwa pasukan marinir Satuan 10 Amerika yang pernah bertempur di Siberia dan selama Perang Dunia yang terkenal dengan kekuatannya, ternyata berhasil dibuat kocar-kacir oleh pasukan Cina dengan peralatan sederhana. Di akhir film, kita juga melihat Kompi 7 diperintah untuk menyerang tentara Amerika saat mundur ke jembatan Sumun. Namun, mereka berhasil dikalahkan Amerika, hingga kemudian pada saat itu Qianli dan seluruh pasukannya tewas.